Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah surga. Seolah orang yang percaya kepada Allah dan ingin masuk surga, hormati jiran. Mungkin jiran itu tadi cerewet, itu cerewet ya? Lidahnya tajam menyakiti. Lah, itu urusan Tuhan dengan dia, urusan dia dengan Tuhan ya. Dosa-dosa dia, tapi saya disuruh menghormati karena ini jalan ibadah saya. Terserah. Sehingga inilah yang dimaksud bahwa manusia agar menjadi jalan sarana hidayah kebaikan bagi orang lain. Itu sebab ketika ada seorang sahabat minum, lalu dibawa ke Rasulullah, ditarik sambil teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Rasulullah bising keluar, "Apa kau teriak-teriak? Dia minum khamar ya Rasulullah, tajir." Rasulullah merah mukanya, "Tajirlah kau." Rasulullah masuk. Kemudian selepas 1 minggu datang lagi orang itu, "Ya Rasulullah, orang yang kita tajir kemarin tuh sekarang makin terus dia minum." Rasulullah menunjuk di mukanya, "Kamu yang membantu dia minum." Ya, kenapa? Kenapa caranya tidak terhormat, menghina orang meskipun atas nama dakwah dan kebaikan? Sekarang, jika orang kaya menyayangi siapa? Orang miskin. Orang yang berilmu mengajarkan siapa? Orang kuat membantu orang. Sekarang ahli taat membantu dalam masalah. Semua memerlukan cinta untuk melakukan ini, bukan membencinya. Jika membenci berarti membenci Allah yang mentakdirkan dia menjadi buruk. Ini maka itu sebabnya orang mungkin atas nama agama tapi tidak punya kepimpinan rohani, akhlak, tetap saja melanggar akhlak dan insan robbani. Karena itu boleh diketahui dengan baca dan itu menjadi alim dan penceramah. Tetapi apakah agama itu sudah bersenyawa dengan dirinya? Nah, telah merubah. Ini yang disebut tauhid mengesahkan. Oke, ini yang dimaksud mengesahkan Allah seperti ini. Semua dari Allah. Tak ada yang dari siapa-siapa. Dari Allah. Nah, maka di sini tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan. Nah, mengesahkannya dalam sesembahan artinya ibadah ilahiyah. Dan ketuhanan rububiyah. Maka ini hanya dapat direalisasi dalam 2 perkara. Tauhid mengesahkan secara praktikalnya, secara konkretnya, pengesahan itu yaitu dengan dua perbuatan, 2 cara. Pertama, apa yang disebut ibadah, dan kedua, apa yang disebut isti'anah. Ibadah dan isti'anah. Ibadah itu adalah menyembah hanya kepada Allah. Dan isti'anah itu adalah meminta pertolongan pun hanya kepada Allah. Karena ramai orang ibadah tetapi minta pertolongan kepada bomo. Menyembah Allah tapi minta pertolongan kepada bomo. Ini namanya tidak tauhid. Maka dalam Al-Quran dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, dan untuk mampu menyembah pun kami meminta tolong kepada Engkau. Ini namanya tauhid. Tauhid tidak dapat dibuktikan kecuali dengan 2 ini, ibadah dan isti'anah. Menyembah dan minta tolong. Nah, kemudian makna ibadah adalah segala ketundukan yang didasari kecintaan. Ibadah adalah abid adalah tunduk, hina. Nah, kita bicara ibadah sedikit. Ibadah itu adalah menunjukkan kehinaan. Itu misal saya orang kaya, raja, punya uang, dan orang yang kuat. Lalu ada seorang jiran saya miskin, ya, rakyat jelata, kecil, ya, dan juga lemah.
Saya kasihan dengan dia. Saya panggil, sini. Kamu punya pekerjaan tak? Rumah pun saya tak punya. Kamu akan saya bagi uang 1 bulan sekian. Apakah jika seorang yang bijak dan bijaksana memberi uang tanpa ada imbalan kerja? Tak, mesti ada kerja. Kerjanya tidak seberapa. Setiap pagi dan petang kau sapu depan rumahku. Bagi. Kenapa? Agar dia menunjukkan hinanya untuk mendapatkan pemberian dari saya. Pemberian dari saya, bukan dari kerjaan dia. Pekerjaan itu hanya menunjukkan bahwa dia adalah hina. Maka semua ibadah kita, semua usaha kita, semua kerja kita tidak menciptakan hasil. Hasilnya dari Allah. Karena Allah suruh, aku semuanya yang memiliki ini. Aku yang memberi. Itu mana ibadah. Maka jika orang berpikir, berbuat, maka kenapa orang kecewa, kenapa orang stres, kenapa orang shock? Kenapa? Karena tidak tauhid, karena tidak ibadah sebetulnya. Karena dia mengatakan bahwa pekerjaan, usaha, amal itulah yang melahirkan keuntungan. Bukan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Famshu fi manakibiha", cari rezeki di bumi ini. "Wa kulu min rizkihi", makanlah dari rezeki Allah, bukan dari rezeki pekerjaan dia. Ini namanya ibadah. Nah, maka ada istilah, orang tidak akan mampu melakukan ibadah tanpa cinta. Nah, ini mulai menyentuh cinta. Maka ada pepatah, "Man ahabba syai'an fahuwa abdu." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia hamba. Semua orang melakukan karena cinta. Kalau tak cinta, tak mau melakukan. Coba bayangkan, ada orang mau pergi ke kedai. Rupanya di kedai ada perempuan cantik. Oh, tak. Dia biasa pergi ke kedai. Tetapi di tengah perjalanan itu ada perempuan cantik di tengah itu. Padahal kalau dia mau ke kedai, karena biasa dia pekerjaannya sering pulang alik ke kedai. Padahal untuk jalan ke kedai di sini, ini rumah dia di sini. Sebetulnya untuk ke kedai tak payah lalu sini yang jauh, tapi dari sini pun dekat. Tapi dia tiap hari lalu sini. Kenapa? Cinta. Mau bagaimana? Kedai kenapa? Dari sini dekat. Tak, saya mau dialog. Ada saja. Cinta. Jadi orang berbuat itu karena cinta. Dia dihambai oleh menjadi hamba. Seorang jika cinta, ya, maka dia akan menyerahkan karangan bunga, "Wahai kekasihku." Ini banyak. Orang tidak akan mampu berbuat sesuatu tanpa cinta. Orang tanpa cinta, ilmu membaca buku, macam istri pertama melihat istri kedua. Seperti apa itu? Tak ada cinta. Jadi cinta itu yang membuat orang menunjukkan hinanya. Orang cinta dunia, kurang tidur, kurang makan, malam-malam pun berjalan. Cinta. Orang cinta kedudukan, ya, bunuh orang lain, singkirkan orang lain, ya, dia kosnya berapapun kedudukan itu. Cinta. Bahkan kalau orang sudah cinta, orang yang berkaitan dengan kekasihnya pun akan dihormati. Ya. Kita punya kekasih, punya adik kekasih kita punya adik kecil. Itu macam anak saya misalnya Ahmad kecil. Ya, kita bawa bulaan sudah untuk budak kecil itu. Ya, dibelai-belai kepalanya. "Kabar dek, sehat dek?" "Gula dek." "Oke." "Kakakmu di mana dek?" Ini yang dituju. Ini untuk apa?
Tapi ini berkaitan dengan itu. Jirannya pun kalau lalu, Pakcik, apa kabar? Sehat? Sehat. Singgal sejarah, Pak. Ya. Jiran macam mana? Itu yang ditanya, jirannya. Jika orang cinta Allah, maka semua makhluk Allah akan dihormati karena dia adalah datang dari sana. Dia ingin membuat kekasihnya suka, maka dia menyayangi semua orang. Itu juga bagian dari ibadah. Karena orang-orang itu adalah ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, jirannya, tetamunya, gurunya, muridnya, bawahannya. Jika tidak ada cinta, tidak dapat melakukan ibadah ini, maka dikatakan pernikahan itu separuh ibadah. Coba, kalau yang belum nikah ini tak ada ibadahnya pun, menikah baru separuh ibadah. Kenapa dia akan punya anak, jadi ibu, jadi suami, jadi istri, jadi jiran, itu ibadah semua. Memang menurut antum ibadah itu apa? Ibadah itu bukan sholat, puasa, puasa kalau sakit tak wajib, kalau haid tak wajib, kurang sudah. Kalau musafir juga tak dilaksanakan. Bukan hanya itu ibadah. Ibadah itu adalah katakan latihan utama dan pertama yang tidak boleh ditinggalkan. Oke, kita tak cerita itu karena cerita itu nanti. Ya, apa fungsi ibadah itu sebetulnya dalam kehidupan ini? Insya Allah jika ada masa boleh kita jelaskan yang lain-lain. Sekarang kita jelaskan mana ibadah yang kaitannya dengan cinta ini.